Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kita semua diberi umur panjang serta rezeki yang melimpah dan apa yang kita harapkan semoga di tahun ini ya kawan-kawan bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap secangkir kopi ya kawan-kawan harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Cuman yang perlu kita update sebelum kita melihat rekondisinya adalah dari pada market cap secara globalnya mengalami penurunan kembali teman-teman ya. Yang semalam kita bahas itu berada di area 1.600-an, kali ini berada di area 1.5 miliaran ya teman-teman ya. 5 miliaran. Oke, ya 500 miliar atau 5 miliar intinya itu. Oke. Dan di sini untuk Bitcoin dominance ada sedikit penurunan walaupun presentasinya masih sangat tinggi teman-teman dibandingkan kemarin ya kan. Kemarin itu sampai di area 49, kali ini berada di area 48,2. Untuk fair and grade juga masih stagnan di area 37 ya, dalam kondisi fair juga. Dan di sini kalau untuk Bitcoin teman-teman ya, dia berada di area 26 ribuan per video ini dibuat. Apakah dia akan nyentuh di level 25 ribu kembali? Ya, tidak menutup kemungkinan teman-teman ya. Kali ini dia mengalami penurunan 2% dalam 7 hari terakhir adalah 11%, cukup signifikan teman-teman ya. Dan hampir merata overall. Keadaannya mulai merah merona-rona meskipun ada beberapa aset yang mencoba untuk melawan takdirnya teman-teman, kayak Dogecoin ini lumayan nih naik 4%-an. Untuk Cardano juga lumayan 1,97%. Tron naik juga teman-teman, Polkadot, Polygon Matic ini mulai melawan ya kan. Nah, untuk Shiba kali ini teman-teman lumayan ya, sekitar 6,53%. Dia mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir. Kalau kita lihat untuk price harga daripada Shiba Inu berada di area 8621 teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa faktor pemicu kenaikan daripada Shiba kali ini teman-teman ya. Jadi market cap ada kenaikan 6,5, dia berada di area 5 miliaran US dollar teman-teman. Untuk volume dia berada di area 31,79% untuk penurunannya ya. Oke, jadi langsung saja kita bahas teman-teman perihal Shiba Inu ya. Nah, untuk Shibarium Scan ya, daripada blockchainnya Shiba Inu ya teman-teman, Shibarium, dimana ini sudah kembali online cuman belum ada transaksi ya, karena masih belum diaktifkan kembali untuk segi transaksinya. Onlinenya baru di websitenya. Oke, jadi di sini sebenarnya ada yang menarik teman-teman ya. Biaya fee-nya ini bisa digolongkan sangat-sangat murah teman-teman, dimana ada pengiriman ya, satu bon kayak gitulah intinya, satu tulang ya kan. Ini biaya taxnya itu hanya sekitar 0,40 di belakang koma kepala 315. Ini masih sangat-sangat murah teman-teman ya, sama sih sangat-sangat murah ya. Nah, cuman segi transaksi di sini itu tergantung dari banyaknya aset yang dikirim. Semakin banyak maka akan semakin ada peningkatan taxnya. Contohnya ini ya, 55 tulang ya ataupun yang dikirim ini membutuhkan biaya tax sebesar 0,002 ya, masih tergolong cukup murah sih ya teman-teman ya, masih tergolong cukup murah. Oke, dan inilah biaya transaksi yang berada di bond teman-teman, yang digunakan adalah bond ya, biaya transaksinya. Oke. Nah, jadi apakah ini nanti akan efektif pembakaran Shiba ya, kita lihat saja teman-teman ya, kita lihat saja, karena menurut saya pribadi ini sangat efektif untuk membakar Shiba ke depannya. Nah, jadi di sini ada seekor paus Shiba Inu ya teman-teman, membeli sekitar 6,5 triliun Shiba sehari setelah peluncuran Shibarium. Oke, berarti tanggal 17 ya. Karena peluncuran daripada Shibarium itu tanggal 16, berarti pembelian ini adalah tanggal 17 teman-teman. Oke. Jadi aktivitas pembelian utama Shiba Inu sedang berlangsung saat arus masuk melonjak 664%. Oke ya. Jadi Shiba Inu meluncurkan mainnet Shibarium solusi skala lapisan 2 dan garpu Polygon pada 16 Agustus teman-teman, yaitu
Berbagai peristiwa berubah secara dramatis ketika Shibarium mengalami gelombang besar yang tak terduga tak lama setelah peluncurannya, menyebabkan terhentinya teknologi Shibarium ya. Menurut pembaruan yang dibagikan oleh pengembang Shiba Cold Diary, Shibarium menerima jutaan unit komputasi lalu lintas dan hitungan detik, menyebabkan masuk ke mode gagal aman dan karenanya dihentikan untuk memastikan dana aman. Oke ya, jadi dana yang terlock sebesar 2 juta ini teman-teman, 2 juta US dollar ini dipastikan oleh tim Shiba Inu itu aman ya, itu aman. Ketika ada berita-berita yang katanya nggak bisa dikembalikan lah, katanya itu udah di lock permanen dan sebagainya teman-teman ya, itu bisa dipastikan oleh tim Shiba Inu katanya itu hanya sekedar food ya, untuk memperburuk keadaan katanya seperti itu. Dan Diary menambahkan tim Shiba Inu tetap berpegang teguh pada pernyataan bahwa dana yang dihentikan di jembatan itu aman dan sebagai hasil memiliki untuk mengasuransikan sebesar 2 juta US dollar jika ada masalah setelah Shibarium dimulai kembali. Oke ya. Jadi di sini kalau kita lihat harga Shiba Inu bereaksi negatif terhadap kekhawatiran terkait Shibarium. Nilai SHIB turun 11% pada hari sebelumnya. Terus di sini sebelum pulih menjadi sekitar 0,86 pada waktu penulisan, bond anjlok lebih dari 18% sebelum pulih ke harga 1,2 pada saat publish. Terlepas dari keadaan tak terduga baru-baru ini, seputar peluncuran Shibarium, paus Shiba Inu atau pemegang besar tampaknya merespon secara berbeda. Per data Internet Block 16-17 Agustus melihat peningkatan arus masuk pemegang besar Shiba dan 1,48 triliun Shiba menjadi 8 triliun Shiba. Ini menyebabkan bahwa lebih dari 6,5 triliun Shiba dibeli oleh pemegang besar atau paus. Ini dalam jangka waktu ini ya. Jadi aliran masuk pemegang besar naik sekitar 664%. Oke, secara garis besarnya gini ya teman-teman ya. Ketika para pemain retail ya kan mulai kepanikan, mulai ketakutan, mulai ngejual ya, pemain teri, plankton dan sebagainya itu udah mulai ngejual, di sini malah yang bisa dikatakan orang yang berduit, orang big boss ya, cukong bandar ini memanfaatkan hal tersebut. Ya kita harus bisa belajar, karena ada yang bilang seperti ini ya, masuklah ketika orang mengalami ketakutan dan keluarlah ketika orang-orang berbondong-bondong buat masuk. Nah itu yang dimaksud gimana? Ketika orang mengalami ketakutan, ketika orang mengalami panic selling dan sebagainya, kita memberanikan diri untuk masuk. Oke, dalam artian apa? Kita dapat harga jauh lebih murah dibandingkan nanti ketika orang-orang itu sudah mulai berbondong-bondong masuk, harganya sudah mulai naik ya kan, udah mulai naik nih, kita udah masuk di awal nih. Nah ketika orang pada masuk tersebut, waktunya kita untuk taking profit. Mekanismenya kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi rasa ketakutan kita itu jauh lebih tinggi daripada rasa keberanian kita. Itulah yang menyebabkan kita enggan untuk masuk ya. Contohnya simple ya, ketika Bitcoin price-nya turun sampai 15 atau 15 ribuan ya kalau nggak salah ya waktu itu ya, 16 atau 15 ribu waktu itu, orang-orang itu cenderung takut untuk masuk teman-teman. Orang-orang itu cenderung takut untuk masuk. Wah, karena apa? Ada yang memprediksi Bitcoin bisa ke 12.000, Bitcoin bisa ke 10.000, Bitcoin bisa kembali ke 3.000, bahkan ada yang memprediksi seperti itu. Maka apa? Ketika price action daripada Bitcoin nyentuh di level 16 atau 15.000 waktu itu ya kan, cenderung enggan orang-orang untuk masuk. Cenderung enggan. Karena apa? Mereka berpikir harganya masih bisa turun lagi, harganya akan turun lagi bahkan sampai ke 3.000 ya. Mindset yang seperti itu teman-teman yang membuat kita itu enggan untuk masuk, padahal secara logika kita sudah dikasih diskon secara besar-besaran waktu itu ya kan. Tapi apakah kita berani masuk? Enggak. Karena kita apa? Berpikirnya masih turun. Makanya ada yang namanya sistem DCI ya, dollar cost average, yang dimana kita bisa membeli secara bertahap. Oke lah, di harga sekian kita masuk sekian persen, ketika turun lagi oke masuk sekian persen, dan ketika turun lagi oke masuk sekian persen. Itu yang dinamakan DCI. Jadi nggak semena-mena kita punya $100 langsung dibelikan sekali, nggak ya. Beli
Pertama beli kita $30, kedua beli kita $40 gitu teman-teman. Jadi ada sesi bertahapnya ya, atau 20, 30 ya kan. 30 kembali dan 20 seperti itu bisa juga gitu teman-teman. Nah, jadi untuk Shiba Inu sendiri, para Shiba Inu tetap semangat teman-teman. Saya yakin nanti kita acuannya adalah di bull run ya. Kita acuan di bull run untuk Shiba Inu, yaitu di tahun ya mungkin 24 sampai 25 teman-teman acuan kita. Semua aset acuannya di bull run ya. Kita lihat selama masa 2023 ini, ketika Shiba ini memang mampu untuk mendapatkan integrasi secara massal, maka tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, masa bull run nanti akan ada perkembangannya gitu ya. Mungkin kita akan taking profit juga. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.